menimbang bahwa benar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 102 PUU 12 Romawi 2005 tentang gugurnya pra-peradilan menyatakan permintaan pra-peradilan dinyatakan gugur ketika telah dimulainya sidang pertama terhadap pokok perkara yang dimajukan pra-peradilan. Penekanan atau mendapatkan tekanan-tekanan terkait untuk merubah BAP-nya itu sudah terungkap di sidang pra-peradilan sebelumnya. Kuasa hukum Sekjen PDE Perjuangan PDIP Hasto Kristianto, Roni Talapesi mengungkapkan, dirinya mendapatkan serangan masif sejak Presiden ke-7 RI Joko Widodo dipecat sebagai kader PDIP. Pernyataan ini disampaikan Roni saat setelah pra-peradilan Hasto melawan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan PN Jaksel, Senin 10 Maret 2025 ditolak hakim. Sejak diumumkan pemecatan tersebut, serangan terhadap Sekjen PDE Perjuangan Mas Hasto sangat masif, kata Roni di PN Jaksel, seperti dikutip dari Antara. Roni mengatakan, pada Senin 16 Desember 2024 lalu, PDE Perjuangan mengumpulkan semua pengurus dan mengumumkan pemecatan terhadap Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobi Nasution. Sebelum pemecatan diumumkan, sempat juga beredar isu yang meminta Hasto mundur dari posisi Sekjen PDIP. Sebelumnya juga, Sekjen menyampaikan bahwa ada permintaan untuk Mas Hasto mundur dan juga meminta untuk sebelumnya untuk tidak dilakukan pemecatan terhadap Jokowi, kata Roni. Usai pemecatan itu, diakui Hasto terus menerima serangan masif hingga puncaknya terjadi pada malam Natal, Selasa 24 Desember 2024. Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka atas dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam perkara Harun Masiku. Sementara itu Tony Rahakundini memiliki alasan untuk tidak membuka dokumen rahasia Hasto yang memuat skandal Jokowi. Dia mengaku banyak tekanan dan ancaman. Namun begitu dia mengaku tak takut. Tetapi menurutnya soal etika, karena menyangkut rahasia negara dan izin dari Hasto yang belum ia kantongi, karena sulit menemui Sekjen PDIP.